Berbahagia pada Sekretariat Nasional Jokowi persebarannya yang menit untuk kedatangan beliau dan akhirnya kita tetap berbicara hari ini dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya singkat saja. Selama ini memang melakukan katakanlah kajian-kajian yang berkaitan dengan soal pembangunan pedesaan, pembangunan yang ada di Indonesia, bagaimana sebaiknya ke depan. Dan kebetulan memang proses ini berjalan baik ketika saya ketemu dengan kawan-kawan Apindo, kawan-kawan Forum Alumni PB dan Yayasan Angka 3 dengan kedaulatan pangan. Nah tentunya karena soal kedaulatan pangan yang terlalu luas, maka kemudian akanlah diambil seluruhnya oleh corporate. Nah sinergi ini kita akan mau bangun seterusnya ke depan karena memang kenapa tidak gitu kita mendiskusikannya menjadi lebih baik tanpa kecurigaan dan sebagainya. Ini awalan yang baik bagi kita semua untuk duduk bersama membangun bagaimana Indonesia ke depan. Makanya pada acara hari ini kita mengundang dari pihak Asosiasi Pengusaha Indonesia, juga Serikat Petani Indonesia yang kebetulan hadir di sini yang akan menjadi pembicara di sini, dan juga ada pemikir untuk itu dan pemerintahan juga yang terkait dengan soal kedaulatan pangan dan impor dan subsidi ini. Nah, hitungan-hitungannya tentu ada nanti, tetapi intinya bahwa kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk pertama, lalu di bagian kedua nanti saya akan persoalan pangan, pertanian dan pedesaan sama-sama kita ketahui adalah suatu persoalan yang sangat serius, tidak saja di negeri kita Indonesia ini, tetapi juga di dunia hari ini sebenarnya. Karena itulah sama-sama kita melihat betapa kita merespon sangat positif sekali di mana Presiden terpilih Jokowi JK menempatkan isu soal kedaulatan pangan ini dan perbaikan terhadap kehidupan masyarakat di pedesaan merupakan suatu program yang strategis ya, di antara program-program strategis lainnya yang menyangkut soal energi. Jadi saya pikir ini suatu hal yang memperlihatkan betapa Presiden kita yang sebentar lagi dilantik memang benar-benar melihat satu persoalan yang sangat serius di negeri kita ini, bahkan sebenarnya di tingkat dunia, karena persoalan kemiskinan, kelaparan dan pangan ini adalah persoalan di tingkat dunia dan di negeri kita ini yang belum terselesai. Ekonomi dan krisis pangan khususnya tahun 2008 yang lalu. Demikian juga bawang putih yang dulu hanya mengimpor sebanyak 5% berubah menjadi sekarang kita mengimpor 95%. Itu berkurang drastis dari yang 31,23 juta berkurang sekarang menjadi 26,14 juta rumah tangga. Artinya ada 5,09 juta keluarga yang hilang. Setiap tahunnya ada 509.000 dan setiap menit ya hampir satu petani meninggalkan lahan pertaniannya. Jadi kita diskusi di sini 1 menit sudah tidak ada satu keluarga petani lagi. Jadi ini adalah fenomena yang bukan saja terjadi di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain. Maupun berbagai undang-undang yang menyangkut soal pertanian, tapi kita rasa belum ada spesifik melindungi nasib petani. Dan keluarlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam undang-undang ini semakin jelas lagi tentang bagaimana soal impor pangan ke negeri kita ini, dan juga soal tentang subsidi yang harus diberikan pemerintah kepada petani, dan juga hak-hak dasar yang harus dimiliki oleh petani, termasuk misalnya pemerintah pusat dan daerah harus menyiapkan
tanah minimum 2 hektar kepada petani, harus menyiapkan benih untuk petani, membangun pasar lokal ya untuk petani, dan menyiapkan permodalan, dalam hal ini bank yang khusus untuk petani. Dan kita sangat menyambut positif sekali di mana pemerintahan yang baru nanti ini telah mengakomodir semuanya yang kita usulkan ini, dan kita membayangkan program-program Jokowi JK ini lebih mudah untuk dilaksanakan karena sesungguhnya dasar hukumnya sudah ada. Nah, hanya saja dialog nasional kita ini bagaimana memang membuat formula-formula yang lebih praktis supaya agar subsidi pupuk itu memang benar-benar mengena kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Tentunya pertama terima kasih konsorsium sudah mengundang saya. Saya juga nggak tahu dasarnya apa saya diundang. Bagaimana strategi pemerintah untuk melindungi produk pertanian dalam negeri dari produk impor yang disubsidi oleh negara maju, dan bagaimana mendorong produksi nasional yang kompetitif. Emang agak jauh dari tupoksi saya sehari-hari sebagai direktur perbenihan, dan nggak apa, saya akan coba sampaikan. Tadi sudah disinggung oleh Pak Hendy Saragih juga, ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Di pasal 3 mengamanatkan bahwasanya penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Ini luar biasa sekali dasar hukumnya, dan juga berat sekali. Kedaulatan pangan itu lebih bicara kepada hak bangsa negara menentukan nasibnya sendiri, khususnya dalam pengadaan pangan ya, berdasarkan sumber daya yang ada di negara kita. Kemandirian pangan kepinginnya semua produk pangan itu dihasilkan oleh kita sendiri. Tadi sudah disinggung juga, nggak mungkin kita tanam gandum banyak-banyak di Indonesia. Apa mungkin gitu ya? Tapi nggak apa-apa. Ketiga adalah ketahanan pangan. Ketahanan itu maksudnya adalah ketersediaannya pangan bagi bangsa sampai tingkat perorangan, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun kandungan gizinya dan segala macam, supaya kita bisa hidup dengan sehat dan happy. Nah, itu nanti dilihat saja di undang-undangnya, definisi-definisinya. Nah, dasar hukumnya luar biasa. Ini baru terbit tahun 2012, Pak. Pemerintahan yang baru, yang kemarin pun juga baru setahun 2 tahun lah menjalankan ini. Namun demikian kita upayakan. Tapi tentunya sama-sama semua sudah tahu. Saya hanya kasih ilustrasi seberapa besar sih ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Saya sudah siapkan bahan, coba Mas bisa contoh satu aja. Saya kasih neraca ekspor impor semester 1 tahun 2004 yang baru aja ini. Nah, kita lihat di sini ada 4 subsektor ya, tanaman pangan, horti, perkebunan, dan peternakan. Memang terlihat di situ satu semester ini saja neraca perdagangan kita untuk pangan itu 3 subsektor itu negatif semua. Pangan, horti, ternak. Hanya perkebunan yang positif. Namun secara total agregat neraca perdagangan pertanian kita itu masih positif karena hebatnya di perkebunan gitu ya. Sampai minus 2,6 miliar dolar ya satu semester saja. Apa aja sih yang diimpor? Ternyata yang besar itu gandum, kedelai, jagung. Dan mengejutkan juga kacang tanah juga besar, apa kacang Garuda, kacang luar impor banyak banget ini. Tapi beras kecil, Pak. Nah, beras kecil. Nah, di sini juga kita mencoba pemerintah menjaga paling tidak beberapa bahan pokok itu kita masih tetap survive lah gitu ya. Coba diklik terakhir di sini kita lihat selama 10 tahun produksi beras kita itu trennya positif produksinya. Dari 2005 nya 33 juta ton beras lebih kurang, tahun 2013 sudah mencapai 44 juta. Artinya bekerja. Petaninya Pak Hendy Saragih ini bekerja semua memproduksi, dibantu oleh pemerintah juga ya.
memproduksi peningkatan yang luar biasa, tapi tetap ada impor. Tapi kalau di jumlah persentasenya dari impor ini tidak melebihi 10%. Yang paling parah itu tahun 2011 itu sampai 6,32% dari total ketersediaan beras Indonesia. Itu memang luar biasa waktu itu situasinya kurang dan fenomena iklim yang tidak kondusif ya. Tapi masih di bawah 10%. Berdasarkan aturannya FAO, kalau suatu negara dianggap sudah mapan ketersediaan pangannya itu 90% produk dihasilkan dari dalam negeri. Jadi dampak sebenarnya pembukaan ekonomi yang dibebaskan oleh tanda-tangan dulu dengan IMF seperti itu lah, yang dimulai tahun 95 sebagai kelanjutan dari bank. Nah, kita sebagai negara anggota tentunya binding ya, harus ikuti rangka itu. Ada 3 pilar dalam WTO itu yang diatur: akses pasar, kedua adalah subsidi ekspor, dan dukungan domestik atau domestic support. Akses pasar, mereka mencoba, WTO itu mencoba mengurangi semua rintangan untuk perdagangan. Nah, ini dilakukan dengan tarif. Kemudian ada yang subsidi ekspor. Subsidi ekspor ini justru yang banyak melakukan oleh negara-negara maju dengan memberikan subsidi ekspor sehingga barang yang jadi murah masuklah ke negara kita. Contoh kedelai misalnya. Banyak ragamnya. Nah, ini yang salah satunya juga subsidi juga ya. Tapi harus hati-hati juga. Kadang-kadang kita juga perlu masih ngasih subsidi petani kita gitu. Nah, kalau kita protes mereka balik protes kita gitu. Nah, ini di sini dilemanya. Tapi dari aturan yang sudah ada, negara-negara berkembang khususnya yang tergabung dalam G33 itu belum semuanya menerima apa yang disepakati oleh aturan di WTO ini. Dan strategi yang ditempuh oleh negara Indonesia bersifat ofensif dan juga defensif. Kalau defensif, kita mencoba mengedepankan, memperjuangkan yang disebut dengan special products, SP. Jadi special product itu adalah produk-produk yang kita ajukan untuk penetapan tarifnya tetap bisa tinggi dan dalam jangka periode agak lama. Tidak banyak sudah varietas-varietas yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian. Untuk padi boleh dikatakan hampir 100% itu hasil produk bangsa kita. Kalaupun ada yang diimpor itu jenis varietas padi hibrida dan luasnya itu kecil sekali, tidak sampai 1% dari total. Dan kelihatannya sekarang makin dengan berhentinya bantuan benih gratis, praktis hibrida itu, padi hibrida itu tidak bisa main karena dijual di pasar bebas mereka juga sulit gitu. 12 ton potensi. Rata-rata produktivitas nasional baru dekati itu kali 14 juta hektar. Padi nggak ada masalah. Mungkin banyak teman-teman di sini, Pak, jagung kualitasnya impor semua. Tidak semua. Memang iya, masih dikuasai oleh 4 besar, ada Big Four lah gitu ya, kita sudah tahu semua. Tapi mereka sudah membuat pabriknya di Indonesia, melakukan researchnya gitu aja gitu ya. Tinggal bagaimana menyelaraskan dengan petani-petani kita untuk memanfaatkan sebesar-besarnya investasi mereka. Kalau kedelai itu juga 100% Indonesia, bukan karena teknologi. Teknologi kita, produktivitas itu naik dari hanya 9 kuintal sekarang sudah 1,5 ton dalam 10 tahun terakhir ya. Hanya nggak ada yang mau nanam Pak, Bu. Harganya yang nggak ini. Jadi kalau bicara produktif, selain teknologi, soal kebijakan dalam perdagangannya itu juga penting. Nanti di sini ada Profesor Didin mungkin lebih kepada di situ ya. Teknologi oke Pak, kami siap. Tapi perdagangan ini, kadang-kadang Kementerian Pertanian itu sudah kerja capek-capek di veto sama kawan sendiri gitu. Kan itu kira-kira. Mungkin itu Pak moderator yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Memang kalau kita bicara mengenai pertanian tadi, sebenarnya mungkin saya melihat
bahwa betul tadi yang Pak Daniel sampaikan bahwa UMKM itu, petani itu termasuk di dalam UMKM. Jadi 30 juta sekian ya pekerja yang masuk di dalam di dalam pertanian. Kemudian ada sekitar 56 juta usaha kecil menengah yang tercatat di Menko UKM. Saya kira irisannya itu sangat besar sekali. Artinya banyak petani kita yang masuk dalam kategori pelaku usaha dalam konteks pertanian. Mungkin sedikit mengenai daya saing. Saya kira tadi Pak Bambang ya, tadi Pak Bambang misalnya menyebutkan mengenai impor. Sebenarnya memang 10 tahun terakhir ini sebetulnya petani dan industri itu berjuang sendiri. Petani kita, petani Pak Henry sudah bekerja, ya, dibantu oleh pemerintah. Saya pikir benar juga itu. Jadi pemerintah pada posisi yang membantu. Tapi terus terang, kalau menurut saya, ini kan kita bicara untuk 5 tahun ke depan. Sebetulnya harus ada yang mendasar di bagaimana kita meningkatkan daya saing, apakah itu produk pertanian ataupun juga industri berbasis pertanian. Ya, menarik tadi misalnya Pak Bambang sebutkan kacang saja impor. Itu sebetulnya persepsi lama. Indonesia ini harus sudah membuka persepsi bahwa kita itu sudah tidak kaya lagi. Kenapa jagung mesti impor? Kenapa kacang mesti impor? Sebetulnya menurut saya, nanti saya saya berikan rekomendasi, saya kira itu penting. Karena apa? Karena industrinya berjalan sendiri. Kenapa tadi disebut dengan Pak Bambang, sebetulnya sangat clear sekali. Kenapa industri pakan ternak itu dia harus memastikan bahan bakunya. Karena bahan baku di dalam negeri tidak pasti. Kenapa industri kacang tanah ya harus impor? Karena di dalam negeri tidak pasti bahan bakunya. Satu karena musimnya Pak Bambang ya. Yang kedua memang satu perjalanan panjang dari berbagai industri termasuk juga industri pakan ternak, bahwa tidak bisa mengharapkan bahan baku dari dalam negeri. Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kalla itu adalah orang-orang yang pekerja yang tahu betul bisnis proses, ya, bisnis proses. Sehingga di dalam mengelola negara ini tidak bisa kementerian itu ibarat silo-silo, ya. Kementerian Pertanian hanya mengerjakan program-program yang pertanian saja. Kementerian Perindustrian hanya mengerjakan yang berbasis kepada tupoksinya. Menurut saya itu 10 tahun yang mengakibatkan ujungnya yang sekarang. Itu daya saing kita sama sekali tidak terjadi peningkatan. Nah, karena itu salah satu rekomendasi yang pernah kita sampaikan juga bersama forum alumni IPB, yaitu yang pertama harusnya Pak Jokowi JK menempatkan kebijakan pertanian itu menjadi mainstream semua kebijakan kementerian yang lain. Ya, jadi mainstream. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang tadi Bapak bilang mengenai perdagangan, ya, kalau mohon maaf kan kita bicara mengenai misalnya jagung misalnya, ya, kita bicara jagung. Oke, mana lahan-lahan yang kita prioritaskan untuk jagung? Kalau kita mau nambah lahan, pertama, apakah lahannya ada? Lahan itu semuanya dimiliki oleh Kementerian Kehutanan. Dan saya kebetulan diskusi dengan tim Pokja APBN ya. Saya lihat kalau kita bedah satu persatu, mungkin mohon maaf, mungkin Bapak Ibu perlu tahu bahwa 2015 Jokowi tidak bisa buat apa-apa. Kenapa? Karena yang namanya anggaran itu berbasis eselon 1. Eselon 1, jadi anggarannya itu turun ke bawah. Karena itu kita melihat bahwa sebagai contoh misalnya program pasar ya, pasar. Ada 10 kementerian punya program pasar. Karena apa? Masing-masing buat pasar sendiri-sendiri. Gitu. Ya, UMKM itu kita bedah ada 22 ya, ada 22 kementerian. Setiap kementerian
punya sendiri, ada yang hibah lah, ada yang ini. Artinya apa? Banyak sekali kalau kita harus dukung Pak Jokowi JK. Kenapa? Karena ada pemikirannya bagaimana mengefisiensikan anggaran itu. Nah, sehingga salah satunya adalah kebijakan-kebijakan yang tadi, misalnya perdagangan, pasar udah cukup, harusnya kementerian perdagangan aja. Berarti 400 triliun. Tapi kalau kita cari STM pertanian, sorry ya Pak, itu aja. Dari 10 tahun sampai sekarang, ya adanya yang di Boyolali, yang di Ambarawa, cuma itu. Padahal kualitas petani kita, pengetahuannya sudah menurun jauh. Sehingga perlu apa? Harusnya ada instruksi yang jelas bahwa pemerintah Jokowi JK mengalokasikan dari sekian, katakanlah 20% itu untuk membangun STM pertanian di seluruh Indonesia. Dalam konteks MP3I, jadi MP3I itu kan ada koridor-koridor dan Sumatera termasuk koridor sawit dan karet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kalau tadi Pak Bambang bilang bingung, diundang, saya lebih bingung lagi karena latar belakang saya ini bukan seorang praktisi, bukan juga saya mengadvokasi pertanian sebagai sebuah strategi pembangunan makro, dan itu sejak lama. Jadi saya ingin memberikan satu gambaran lingkungan strategik yang dibutuhkan untuk bagaimana Indonesia lebih berjaya di bidang pertanian dan petaninya sejahtera. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau pemerintah Capres 1-2 Pak Jokowi sekarang yang akan dilantik, dua-duanya adalah sebuah sejarah sebenarnya. So, dua-duanya mendengungkan hal yang sama, yaitu pertanian, ekonomi rakyat, dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah sejarah baru, tetapi nanti setelah Pak Jokowi dilantik, itu akan menghadapi sebuah problem yang sangat luar biasa susahnya. Mengapa? Karena sejak lama Indonesia ini mimpinya salah. Mimpinya salah. Jadi sejak tahun 70, bahkan dilanjutkan sejak reformasi, bahwa Indonesia ini mimpinya ingin menjadi sebuah negara industri yang meninggalkan pertanian. Nanti dengan undang-undang baru yang atas lobby-lobby sekian kepentingan yang tidak pro pertanian, lahan abadi yang diperuntukkan nanti untuk supaya pertanian itu bisa lestari dan bertambah, bahkan karena ada sekitar 9-12 juta lahan tidur, itu dengan undang-undang baru yang untuk kepentingan umum, untuk tol, untuk properti, itu menjadi tidak bisa efektif. Bagaimana menyelamatkan pertanian dengan tanah yang menciut itu, dikonversi tiap tahun itu. Jadi ada problem politik di situ. Jadi nggak bisa hanya sekedar teknikalitas advokasi kita kepada pertanian dan petani itu. Tidak, yang terjadi adalah reformasi politik, big bang politik. Maka harus ada shifting paradigm dari pembangunan yang tadi mimpinya harus benar, yaitu menjadi negara industri modern berbasis pertanian. Karena itu Thailand yang dilakukan Thailand, dan bahkan sebenarnya Amerika yang berbasis sumber daya alam. Indonesia salah mimpi ini sejak tahun 70 sampai hari ini. Ini harus di-shift. Dan oleh karena itu misalnya kembali ke yang sangat mikro, yang makin besar buruh tani, lahan sempit, tuna tanah dan sebagainya. Oleh karena itu program konsolidasi lahan untuk supaya efisien pertanian ke arah farming, bukan hanya passion, itu harus dilakukan. Apakah bentuknya koperasi, bentuknya yang basis sekarang ini 0,3-0,5 hektar. Mereka bisa produktif produksinya, tapi kemudian ada sebagian yang masuk pada pengolahan, pengolahan segala berbagai hal industri pengolahan. Ya, baik. Dan kemudian Bulog, saya kira dalam perspektif ini, dan Indonesia adalah berhak untuk
tidak terlalu terikat kepada white paper IMF yang ada di Bappenas sekarang, itu masih bisa direvitalisasi karena itulah yang transisi waktu sebelum kita lebih stabil, maka Bulog saya kira masih sangat diperlukan. Dan karena petani kita sangat rentan terhadap fluktuasi, bahkan sekarang ini fluktuasi harga internasional. Dan rekomendasi berikutnya adalah saya kira impor itu harus digeser yang sekarang pada impor pangan, produk-produk olahan pangan, karena kita orientasinya menjadi negara industri yang berbasis pertanian, maka impor harusnya adalah barang-barang modal untuk menunjang bangkitnya industrialisasi agro ini. Dan oleh karena itu subsidi pun adalah subsidi kepada R&D, di mana teman-teman pengusaha ya, di bidang pengolahan pertanian bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi dan triple helix dengan pemerintah agar mendorong sebesar-besarnya. Kesempatan sekarang ini adalah generasi kedua yang disebut dengan industrialisasi substitute import. Munculnya kelas entrepreneur baru itu yang kemarin sudah didorong, sebenarnya itu adalah necessary condition karena kemudian inovasi-inovasi di bidang yang sebenarnya banyak IPB, ratusan inovasi, tapi tidak bisa jadi komersial karena memang politik makronya tidak menunjang. Nah, ini momentum saya kira pemerintah Jokowi yang mimpinya sudah mulai benar untuk menjadi negara industri modern berbasis pertanian. Terima kasih. Terima kasih. Jadi harus ada satu kekuatan besar yang bisa mengontrol persoalan. Kemudian yang ketiga masalah karena pendidikan yang 20%. Kami sederhana saja pemilihannya Pak. Katakanlah pendidikan untuk petani, untuk penyuluhan itu masuk bagian dari 20% itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kemudian untuk pada Manuri, pertanyaan pokok saya tadi Bapak arahnya kenapa harus konsolidasi? Kenapa tidak ke reformasi agraria? Jadi kalau menurut saya konsolidasi pengalaman itu sudah banyak dan banyak kegagalan di sana karena persoalan-persoalan pendidikan. Makasih. Melihat judulnya bahwa mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan impor. Sebenarnya kan gampang aja, konsumen itu kan maunya harga yang murah sebagai pilihannya. Dan bagaimana produksi dalam negeri itu murah? Tentunya melalui dua kebijakan, dua tools, yaitu kebijakan fiskal atau kebijakan subsidi dan kemudian kebijakan perdagangan. Kebijakan fiskal kita tahu bahwa pangan di Indonesia itu yang harusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kan kita malah dikenakan BPN. Yang kedua kebijakan subsidi yang selama ini hampir dihilangkan adalah kan kita tahu bahwa itu produk IMF. Kemudian kita tahu bahwa negara maju masih sangat menerapkan kebijakan anti subsidi ini. Mungkin untuk Pak Bambang, kenapa pertanyaan kita di Indonesia itu belum pernah mengenakan anti subsidi Pak? Tools ini belum pernah digunakan. Mungkin saya juga pernah ngomong sama Pak Suswono bahwa Pak coba deh gunakan tools ini untuk bagaimana menghambat produk impor. Terus di pertanian juga di sana kan ada Pak Erindo, bekas duta besar WTO yang tentu pakar ya. Kemudian kebijakan perdagangan bagaimana kita mengoptimalkan ya Pak Franky agar produk-produk lokal itu diberi kesempatan Pak. Jadi satu sisi kebijakan fiskal dijalankan, kebijakan perdagangan juga sejalan. Ini di-ban melalui disiasatilah optimalisasi daripada trade remedies agar yang dalam negeri ini berkembang gitu loh Pak. Karena pada akhirnya konsumen itu pasti takes the cheapest one gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik.